Nah, Wal, saat Tante Lala ini lagi proses check out, si resepsionis ini nanya, "Mbak, enak aja kah tidurnya tadi malam?" "Alhamdulillah baik aja, Mas," jawab Tante Lala. "Oh, syukurlah kalau begitu," jawab sang resepsionis. Agak aneh sih memang pertanyaannya tadi, apalagi ngeliat roman mukanya resepsionis ini seperti terheran-heran, Wal. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama AA di sini. Gimana keadaan Wal? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu berada di rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya juga. Jadi Wal, sekarang ini lagi musim sakit. AA juga lagi sakit ini sebenarnya, lagi pilek dan lain-lain. AA juga dari kemarin tuh ada istirahat juga, alhamdulillah. Tapi kalian jaga-jaga kesehatan loh ya. Ini musim sakit, bener-bener musim sakit. Jadi jaga-jaga kesehatan, banyakin istirahat, dan kalau bisa sih pakai masker ya supaya nggak nyebar pilek dan batuk-batuknya gitu ya. Oke, jadi kali ini ada cerita dari salah satu kawalan kita lagi. Cerita lagi nih, pasti dong. Nah, sebelum cerita itu dimulai, ngopi dulu lah. Oke Wal, jadi cerita kali ini kita dapatkan dari salah satu kawalan kita yang bernama Lala. Sebenarnya ini Tante Lala ya, cuman cerita ini ya berlatar di waktu Tante Lala masih muda. Tapi kita pakai Tante Lala aja supaya lebih sopan lah ya. Jadi Wal, peristiwa ini berlatar di tahun 2003, di mana Tante Lala ini berasal dari Samarinda. Dan Tante Lala itu bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Tante Lala ini tugasnya juga datangin dokter gitu Nawal. Nah saat itu Tante Lala ini menangani beberapa area di Kaltim. Jadi dalam sebulan itu Tante Lala itu ke Tenggarong, Bontang, Samarinda, dan di mana Balikpapan ini adalah base campnya gitu Nawal. Jadi Wal, Tante Lala ini pada waktu itu bertugaslah ke Bontang. Ya seperti biasanya lah datangin dokter di sana. Jadi waktu sampai ke terminal Bontang, Tante Lala pun langsunglah ke hotel langganannya. Sesampai di hotel, ternyata kamar yang di hotel itu udah penuh semua Wal. Jadi Tante Lala nih ya nggak kebagian ruangan lah. Bingung lah Tante Lala nih Wal. Ya kayak dulu kan nggak ada yang namanya yang kita bisa booking hotel gitu Nawal. Jadi ya kalau udah penuh ya udah gitu. Terus Tante Lala ini mendengar nih salah satu petugas hotel tersebut berbisik kepada temannya yang saat itu menjaga sebagai resepsionis. Kenapa nggak pakai kamarnya itu aja? Nah, Wal sang resepsionis waktu itu pun ragu, pengen ngasih kamar itu Nawal ke Tante Lala itu. Tapi karena si resepsionis ini melihat Tante Lala ini penuh harap gitu Nawal, kayak berharap banget dapat kamar di situ, dikasihlah sama resepsionis tersebut. Nah, Wal, kamar itu ternyata berada di lantai paling bawah gedung tersebut Wal, di basementnya lah bisa dibilang. Begitu menuruni tangga basement tersebut, ada sebuah lorong gitu Wal. Nah kamarnya Tante Lala ini berada di ujung lorong tersebut. Memang ada beberapa kamar Wal, jadi bukan cuma satu aja gitu. Cuman kamarnya Tante Lala ini yang paling ujung gitu Wal. Nah saat memasuki kamar tersebut ya seperti biasa lah, Tante Lala itu bersih-bersih dulu, sholat, dan bersiap-siap untuk ke klinik yang ada di Bontang. Nah, sampainya Tante Lala di klinik tersebut, ya Tante Lala tuh kerja seperti biasanya lah. Nah, tiba-tiba ketemulah sama temennya yang sejawat. Kita sebut aja Tante Dina. Nah, Tante Dina ini sebenarnya temannya Tante Lala, tapi beda perusahaan, Wah. Jadi sama-sama sejawat, cuman ya beda perusahaan aja. Nah, Tante Dina ini nanya lah ke Tante Lala. "Lah, kamu udah dapat hotel lah di area sini." "Sudah," kata Tante Lala. "Aku ikut nginep di tempatmu dong," kata Tante Dina. "Aku tadi dari terminal langsung ke rumah sakit, nggak sempet nih nyari-nyari hotel." Ya karena Tante Lala nih sendiri, ya iyalah kata Tante Lala. Ya dalam batinnya juga ya lumayan lah ada teman untuk ngobrol, nggak sendiri gitu dalam hotel. Nah setelah itu, masing-masing lah Tante Lala, Tante Dina ini melakukan aktivitasnya. Hari pun sudah malam. Nah Tante Lala pun baliklah ke hotel. Ya sambil menyantap nasi goreng yang Tante Lala beli di dekat hotel situ. Habis itu bersih, sholat, dan beristirahat. Ya jamnya udah menunjukkan jam 9.30 ya, wajar lah untuk istirahat kan. Apalagi hari itu hektik banget. Tidak berselang lama, Tante Dina pun datanglah ke kamar tersebut. Ya sehabis ngobrol-ngobrol sama teman-temannya juga yang ternyata nginap di hotel tersebut juga.
Nah, setelah Tante Dina dan Tante Lala pun ngobrol sebentar, cekikikan, ketawa-ketiwi, akhirnya Tante Lala pun beranjak tidur lah, karena ya hari itu capek banget, kata Tante Lala. Nah, pagi pun tiba. Tante Lala pun bersiap-siap nih balik ke Samarinda. Sekalian pengen ke Balikpapan juga, karena itu kan base campnya kan. Nah, awal pagi itu pun tidak ada hal yang menurut Tante Lala ini aneh. Cuman Tante Dina ini kelihatan pucat sama murung. Mungkin karena efek begadangnya, pikir Tante Lala. Karena Tante Lala tadi malam tuh ada denger suara pintu kebuka. Kemungkinan Tante Lala nih, Tante Dina itu lanjut ngobrol nih sama teman-teman yang lain. Nah, Wal, saat Tante Lala ini lagi proses check out, si resepsionis ini nanya, "Mbak, enak aja kah tidurnya tadi malam?" "Alhamdulillah baik aja, Mas," jawab Tante Lala. "Oh, syukurlah kalau begitu," jawab sang resepsionis. Agak aneh sih memang pertanyaannya tadi. Apalagi ngeliat roman mukanya resepsionis ini seperti heran-heran, Wal. Nah, singkat cerita, Wal, Tante Lala pun kembalilah beraktivitas seperti biasanya. Sampai sebulan kemudian, Tante Lala ini diharuskan bertugas kembali ke Samarinda dan daerah sekitarnya lagi, Wal. Jadi, Wal, begitu di Samarinda, seperti biasa Tante Lala pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti biasa, Tante Lala pun melakukan aktivitasnya di rumah sakit umum. Sampainya di situ, banyaklah teman-teman seprofesinya Tante Lala ini ngumpul. Sambil nunggu dokter, sambil berkesan juga, Wal. Nah, Wal, di situ ada Tante Dina juga. Jadi, Tante Dina ini saat melihat Tante Lala itu datang, langsung dihampirin, Wal. "Lah, waktu nginap kemarin, kamu ada ngerasa yang aneh kah?" "Enggak, Mbak. Emangnya ada apa?" kata Tante Lala. Nah, Wal, akhirnya Tante Dina pun berceritalah tentang kejadian di malam itu. Di Wal, ketika Tante Dina ini sudah mau tidur, Wal, tiba-tiba keran di kamar mandinya itu nyala. Dipikir Tante Dina, oh mungkin aku lupa nih matikan keran di kamar mandi. Tante Dina pun masuklah ke kamar mandi itu kan, mematikan keran tersebut. Habis itu Tante Dina balik lagi ke tempat tidur. Set, nyala lagi kerannya. Bangun lagi lah Tante Dina. Kamar mandi lagi, matikan lagi. Balik lagi ke kasur. Habis itu nyala lagi keran itu. Nyala lagi. Tante Dina pun, sudahlah. Nah, Tante Dina pun pikir, ini pasti ada yang usil nih. Ya sudahlah. Tante Dina pun mencoba untuk tidur kembali. Menghiraukan segala air itu yang usil dan lain-lain, awal. Setelah itu, di belakangnya pintu WC itu kebuka. Nih, secara Tante Dina ini kan lagi ngeliatin ke depan, alias Tante Dina ini menghadap ke Tante Lala. Tante Lala ini masih tidur. Jadi siapa nih yang ngebuka pintu kamar mandi? Nah, Wal, jadi Tante Dina ini tidur membelakangi pintu kamar mandi lah. Jadi Tante Dina ini nggak tahu siapa sih yang ngebuka pintu kamar mandi itu. Jadi, Wal, yang lebih menghororkannya lagi, Tante Dina ini ngerasa di belakangnya tuh ada yang ikut baring sama dia. Makin jiper lah Tante Dina itu kan, udah keringetan. Nah, sosok itu tuh seperti menempelkan dirinya ke Tante Dina gitu, Nawal. Nangis lah Tante Dina, jadi makin kejar kan, takut, nangis, dan lain-lain. Dan tau gak, Wal? Ini asli sih, bikin merinding juga sih. Tante Dina tuh, Wal, waktu tidur tuh, bahunya dipegang sama sosok itu, Wal. Aduh. Jujur itu horor banget sih, Wal, kayak, Jadi di situ, Wal, Tante Dina itu nggak bisa ngomong gitu. Nah, Tante Dina itu berusaha untuk manggil-manggil Tante Lala yang di depannya, tapi kayak nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, kayak ketindihan gitu, nah, Wal. Tapi ini masih sadar saya tuh. Jadi ya Tante Dina tuh ya nangis tuh, Wal. Apa nggak nangis ya, kayak gitu sosoknya dan cengkram sininya kan. Nah, akhirnya Tante Dina pun tersadarkan lah oleh Tante Lala, karena pagi itu mereka kan harus sudah check out nih. Dan Tante Lala pun harus segera ke Samarinda dan melanjutkan perjalanannya ke Balikpapan. Nah, Wal, setelah mendengar cerita Tante Dina ini, Wal, Tante Lala nih menarik benang merah dari awal masuk hotel sampai check out. Dari gelagak resepsionis yang aneh, dari awal nih sampai akhir tuh aneh terus resepsionis itu. Akhirnya jelas lah kenapa Tante Lala itu diperingatkan sama resepsionis itu. Yang ada kan, Wal, yang dibilang, enak aja kah tidurnya, Mbak? Akhirnya jelas kenapa. Karena ada yang ganggu di situ. Ternyata ada sosok yang menghantui ruangan tersebut gitu. Nah, Tante Lala nggak ngerasa diganggu karena Tante Lala alhamdulillah tuh sholat, terus sebelum tidur bacaan gitu kan. Apesnya Tante Dina ini waktu ditanya sama Tante Lala bilang ini, Tante Lala itu, Din,
Kamu nggak ada bacaan kah? Aku kan hafal doa apa saya ini. Ya apa sih itu sih Wal sebenarnya. Aduh kasihan Tante Dina nih mau nebeng kamar malah kena apesnya lagi ya. Untung itu cerita Tante Dina. Untung itu cerita Tante Lala bukan cerita saya. Ya. Awal setelah kejadian itu pun Tante Lala kalau misalnya ke Bontang tidak pernah lagi nginap di mana-mana. Jadi sekarang Tante Lala itu sudah pakai timnya sendiri lah kalau ke sana gitu kan, dikelompokkan sendiri sama bosnya gitu kan. Jadi semalam-malamnya mereka tetap pulang ke Balikpapan. Apes ya jadi Tante Dina ya. Gimana Mal? Aduh. Bener-bener ya cerita kali ini ternyata bukan Tante Lalanya yang mengalami, tapi temennya Tante Lala, itu Tante Dina. Kasian sih sebenarnya dengernya sih, apalagi penjelasan terakhir tadi tuh, aduh. Jadi Wal, gimana cerita kawalan kali ini? Kisah kawalan Nusantara kali ini seru bukan? Menegangkan bukan? Kasian sih lebih sebenarnya sih ke Tante Dina ya. Aduh Tante Dina. Padahal niatnya cuman pengen nebeng aja, cuman kena apesnya sih. Cuman sehat-sehat Tante Dina, sehat-sehat Tante Lala. Terima kasih telah mengirimkan kepada kami kisah yang cukup menarik ini. Dan bagi kalian yang ingin membagikan cerita kalian tersendiri, bisa kalian kirimkan ke email di deskripsi di bawah. Atau tulis saja di kolom komentar di bawah juga boleh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan as always, Wal, terima kasih telah menonton video ini. See you in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum. Nah, Wal, Cekikan. Cekikikan. Nah, itu dia. Oke. Oke, well. Oke, well. Oke, well. Allah. Aduh, bentar lah.